Maka kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya dan kemudian membaca kitab Injil Markus yang baru saja kita simak ini, maka kita akan sedikit bisa mengimajinasikan rupa-rupanya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dalam seluruh hidupnya hendak menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maka dari kata penggenapan itulah permenungan yang pertama ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, para saudari dan saudara, permenungan yang pertama bertolak dari bacaan Injil sebelum perarakan. Maka rupa-rupanya bacaan hari ini mengajak kita untuk memenuhi takaran kita masing-masing. Setiap orang beriman, kita semua diajak untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan atau apa yang sudah tertulis tentang kita tentunya. Dan tertulis tentang kita bisa melihatnya dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Ada dua hal yang perlu kita penuhi sebagai orang beriman Kristiani. Kalau kita ingin memenuhi takaran kita atau kita ingin memenuhi nubuat tentang kita, maka yang pertama Bapak Ibu, kita bisa berpikir saudari-saudara terkait dengan nubuat atau takaran rohani. Maka Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan hari ini mengingatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita diajak untuk menggenapi takaran kita sebagai orang beriman Katolik. Secara rohani dalam konteks Pekan Suci, maka kita diajak untuk merayakan Pekan Suci secara komplit. Itu pemenuhan takaran secara rohani yang paling sederhana. Atau kalau mau sedikit ditambah, maka ditambah dengan katakanlah selain selebrasinya, perayaan-perayaannya, maka kita diajak untuk memikirkan kembali apakah persiapan saya untuk merayakan Pekan Suci sudah komplit atau belum. Misalnya kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya misalnya menerima sakramen pengampunan dosa, persiapan menjelang masuk Pekan Suci misalnya. Maka gagasan ini marilah kita diajak, diingatkan kembali, penuhi takaran kita. Kalau kita sebagai orang beriman Katolik, yang Katolik ya tentunya, kalau yang tidak Katolik tidak kena dengan penggenapan nubuat ini. Maka kalau kita Katolik, bacaan hari ini mengingatkan takaran kita sudah penuh atau belum. Ketika kita memasuki masa Paskah, Pekan Suci, kalau ternyata saya belum misalnya menerima sakramen pengampunan dosa, maka masih ada beberapa hari misalnya, lalu kita menerima sakramen pengampunan dosa. Lalu yang lain lagi misalnya secara rohani sebagai orang-orang beriman, sudahkah saya mempersiapkan hati saya untuk selama sepekan nanti saya mengikuti seluruh perayaan Pekan Suci? Sudahkah saya mempersiapkan segala sesuatunya supaya sampai perayaan hari Minggu depan, bukan hanya sampai Sabtu malam, tetapi Minggu depan jam 7:30 kalau saya tidak salah di Paroki Pringgolayan, apakah saya sudah mempersiapkan waktu-waktu itu untuk mengikuti perayaan? Itu secara rohani Bapak Ibu. Maka mari yang pertama sebagai orang beriman kita belajar dari Tuhan kita Yesus yang dalam hidupnya senantiasa berusaha memenuhi nubuat tentang Dia, memenuhi takaran tentang Dia. Nah, kita juga diajak mari penuhi takaran kita masing-masing sebagai orang beriman Katolik. Sebelum memasuki Pekan Suci, mari kita bertanya, salah satunya itu tadi, apakah saya sudah menerima sakramen pengampunan dosa? Apakah saya sudah merencanakan bahwa sepekan ke depan saya akan ikut perayaan ini secara komplit atau belum? Maka kita masih punya waktu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan penggenapan, terkait dengan memenuhi takaran, juga tidak hanya urusan rohani, tetapi memenuhi takaran kita sebagai orang beriman Kristiani rupa-rupanya juga terkait dengan aktivitas kegiatan hidup kita sehari-hari. Maka kita bisa bertanya, kalau Tuhan Yesus memenuhi takarannya sebagai guru, sebagai nabi, sebagai katakanlah anak Allah. Nah, kita pun demikian. Saya sebagai orang beriman, kita sebagai orang beriman ditanya dengan demikian oleh bacaan hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa peran kita? Maka pertanyaan hari ini juga kena terkait dengan hal itu. Mari kita penuhi takaran kita masing-masing. Kita berperan sebagai apa? Penuhi takaran itu. Kalau saya sebagai pastor, maka pertanyaannya saya diajak untuk memenuhi takaran saya sebagai pastor. Apakah saya sudah melakukan tugas imamat saya dengan pas atau belum?
Kalau Anda sebagai orang tua, pertanyaannya juga sama. Apakah Anda sudah memenuhi takaran Anda sebagai orang tua atau belum? Kalau belum, maka senantiasa didorong untuk semakin memenuhi takaran itu sampai penuh. Kalau Anda sebagai karyawan, maka pertanyaannya juga sama. Penuhilah takaran Anda, hidup Anda sebagai karyawan. Sudahkah Anda menjadi karyawan yang benar misalnya? Maka itu yang kedua. Jadi bacaan Injil sebelum perarakan mengingatkan kita kembali untuk bertanya, sudahkah saya memenuhi takaran saya sebagai orang beriman Kristiani? Nah, mungkin ada catatan tambahan terkait dengan bacaan Injil sebelum perarakan tadi, diceritakan terkait dengan ada identifikasi yang menarik. Tuhan Yesus hendak menaiki atau menunggangi seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Dengan identifikasi itu, penginjil Markus ingin mengatakan keledai ini keledai yang tidak mudah dikendalikan. Maka dengan demikian hanya orang-orang yang cukup punya kerendahan hatilah yang akan bisa mengendalikannya. Maka tambahan untuk usaha kita memenuhi takaran kita sebagai orang beriman, ada satu usaha yang tetap perlu kita lakukan, yaitu lakukanlah pekerjaan kita, penuhilah takaran hidup kita sebagai apapun dalam kehidupan kita dengan segala kerendahan hati misalnya, dengan keikhlasan hati misalnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan Injil sebelum perarakan mengingatkan kita untuk belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memenuhi takaran hidupnya secara rohani ataupun secara kehidupan praksis sehari-hari. Penuhilah takaran hidup kita sebagai orang yang memang punya relasi rohani dengan Tuhan, tetapi juga punya pekerjaan harian. Mari kita lakukan, kita hidupi kehidupan rohani dan kehidupan harian kita dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan batin. Semoga dengan demikian hal-hal yang mungkin tidak terlalu bisa dikendalikan, hal-hal yang mungkin menakutkan, sedikit demi sedikit bisa kita kelola, dan dalam bahasa kitab suci hari ini mungkin bisa sedikit banyak kita kendalikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, dari kisah sengsara kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang dikatakan, yang disebut pada bacaan-bacaan hari ini. Kita bisa mulai dari halaman 7 sampai halaman-halaman selanjutnya. Yang menarik beberapa yang bisa kita sebut, Bapak Ibu, adalah yang pertama Pilatus. Pada kalimat-kalimat terkait dengan apa yang dia sampaikan kepada orang banyak, halaman 8 ada pernyataan demikian. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, maka ia membebaskan Barabas bagi mereka. Kalau kita membaca Injil kisah sengsara ini hati-hati, rupanya keinginan Pilatus bukan memuaskan hati orang banyak, tapi ia hanya ingin memuaskan sebagian dari orang banyak. Mengapa? Karena jelas selain orang yang menginginkan kematian Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang ada di belakang Tuhan Yesus yang tidak menginginkan kematiannya. Kita bisa menyebut misalnya para rasulnya, para pengikutnya. Maka sebetulnya ada persoalan terkait dengan apa yang hendak diingini oleh Pilatus. Dia mengatakan ingin memuaskan hati orang banyak, nyata-nyatanya tidak. Dia hanya memuaskan sebagian orang. Dan hal ini Bapak Ibu mengingatkan kita akan slogan penggembalaan Bapak Uskup Agung Monsinyur Rubiat Moko. Dalam slogan penggembalaannya, Bapak Uskup itu mengatakan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dalam salah satu narasinya dikatakan orang Katolik diajak bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Rubiat Moko untuk jangan sampai membuat satu orang pun di antara mereka yang membutuhkan bantuan terlewatkan. Maka berbalik dari gagasan Pilatus yang ingin memuaskan sebagian orang,
Keuskupan Agung Semarang lewat Bapak Uskup dan lewat Anda semua didorong untuk akhirnya mengupayakan jangan sampai dalam upaya apapun yang kita lakukan ada yang kececer. Satu pun jangan ada yang ketinggalan dalam persoalan apapun. Maka sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang beriman Katolik di Keuskupan Agung Semarang, kita diingatkan, mari jangan sampai kita mengalahkan satu orang. Jangan sampai kita katakanlah kemudian mengabaikan seseorang. Tetapi jangan sampai dalam upaya apapun yang kita lakukan ada yang ketinggalan. Dalam rangka misalnya perawatan rohani, jangan sampai ada yang kelewatan. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang bisa kita upayakan, misalnya kalau di paroki kita ada jaduk misalnya, jaminan hidup, semoga sungguh-sungguh setiap lingkungan mencek dengan hati-hati, jangan sampai yang paling membutuhkan malah kelewatan. Gagasan itu yang dikembangkan lewat bacaan-bacaan hari ini dan reksa pastoral uskup kita di Keuskupan Agung Semarang. Mari kita hati-hati, jangan sampai ada orang yang perlu mendapatkan bantuan malah kadangkala kapiran, kadangkala terlewatkan. Itu yang kedua. Sebagai orang beriman kita dipanggil ke sana. Mungkin kita tidak pernah bisa memuaskan hati semua orang, tetapi gagasannya yang paling membutuhkan jangan sampai ketinggalan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, tadi ada cerita tentang para prajurit. Masih halaman 8 di narasi setelah kata-kata salam hai orang Yahudi. Tadi ada kata-kata demikian. Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ada yang menarik terkait dengan narasi ini Bapak Ibu, yaitu narasi terkait dengan orang-orang atau prajurit meludahi Yesus. Para saudari dan saudara, yang saya renungkan terkait dengan gagasan ini adalah pertanyaan sederhana. Apakah dalam kehidupan saya, kehidupan kita sebagai orang beriman, kita pernah meludahi Tuhan? Meludahi itu dalam bahasa kitab suci artinya menajiskan Tuhan. Ya, kalau kita berpikir agak ekstrim misalnya, pernahkah kita meludah di pelataran rumah Tuhan? Atau pernah enggak dari antara kita ngidu di halaman gereja Prenggolayan? Nah, kalau ada yang pernah ngidu di halaman Prenggolayan, mungkin ya kalau ekstrim ya, berarti meludahi Tuhan sendiri. Ya mungkin. Anda boleh setuju, boleh enggak. Tapi gagasannya yang paling besar adalah bukan masalah kita ngidu atau tidak ngidu, meskipun itu juga kurang pas karena menularkan droplet kemana-mana. Tetapi gagasannya, apakah dalam kehidupan kita pernah menajiskan Tuhan kita? Nah, pertanyaannya itu kemudian kita bisa memikirkan dalam benak kita masing-masing, bagaimana cara kita menajiskan Tuhan misalnya. Dan itu ada macam-macam Bapak Ibu para saudari dan saudara. Contoh yang paling sederhana adalah menajiskan Tuhan itu seperti apa? Yang paling gampang, yang paling dekat. Misalnya, kemarin ketika saya kunjungan ke lingkungan Andreas itu ada yang bertanya, apakah saya boleh boleh menerima atau berapa banyak umat Katolik sehari boleh menerima sakramen Ekaristi, boleh menerima komuni? Lalu saya mengatakan boleh menerima sebanyak perayaan Ekaristi yang Anda ikuti secara penuh. Secara penuh itu artinya sejak tanda salib pembuka sampai berkat penutup, itu mengikuti Ekaristi secara penuh. Nah, kalau itu kemudian dipakai untuk memberi contoh ini Bapak Ibu, maka kita menemukan salah satu contohnya. Apa itu menajiskan Tuhan? Nah, bisa jadi menajiskan Tuhan itu kalau kita sembahyang tidak komplit. Kalau ikut Ekaristi tidak dari awal sampai akhir. Datang ketika khotbah, pulang setelah komuni misalnya. Model-model itu. Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Tetapi artinya kita melakukan perkara-perkara rohani kita enggak semestinya model-model itu. Dan Anda boleh menambah yang lain dengan berbagai macam hal. Atau apakah kita dalam kehidupan kita pernah membuat atau menajiskan Tuhan, membuat Tuhan tidak lagi berharga dalam kehidupan kita? Ya, maka
contoh yang praksis dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menambahkannya. Misalnya kalau butuh kita ingat Tuhan, kalau sedang kecukupan Tuhan dilupakan. Bisa jadi itu menajiskan, karena kita mengatakan berarti saya tidak selalu membutuhkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, para saudari dan saudara, ada lebih banyak yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini. Tetapi rasa-rasanya untuk sore hari ini kita cukup pada 3 hal. 1, kita diingatkan, mari kita penuhi takaran hidup kita sebagai orang beriman, rohani ataupun secara sekular. Apakah secara rohani dalam waktu yang dekat ini saya sudah mempersiapkan pekan suci dengan cukup baik? Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah saya sudah memenuhi takaran saya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pastor, sebagai biarawan, biarawati, mudah-mudahan itu. Lalu yang kedua, apakah dalam kehidupan saya sehari-hari, saya selalu berusaha supaya orang-orang yang sungguh membutuhkan saya tidak kapiran, tidak ketinggalan, atau kadangkala saya terlewat memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Lalu yang ketiga dalam bacaan hari ini, pernahkah dalam hidup saya menajiskan Tuhan? Dengan contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu, para saudari-saudara bisa kembangkan. Apakah dalam kehidupan rohani, dalam melakukan doa saya penuh atau bolong-bolong? Atau doanya di korting sana sini? Rosarionya cuma 3 kali misalnya, saya tidak tahu. Tapi gagasan-gagasan itu bisa kita tambahkan di kepala kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang mengusik saya, tetapi rasa-rasanya perlu kita pikirkan bersama. Ini catatan yang lain Bapak Ibu. Keuskupan Agung Semarang itu sudah berulang kali mengajak kita sebagai orang beriman Kristiani untuk mulai mengurangi penggunaan bunga-bunga potong untuk dekorasi altar. Saya yakin panjenengan pernah mendengar itu. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu, bunga-bunga potong itu semakin banyak dikurangi. Tetapi yang menarik adalah tidak ada aturan terkait dengan pemanfaatan daun palem ketika Minggu Palem. Ya toh? Harusnya kalau ada berarti tahun depan Minggu Palem itu jangan potong daun palem, tetapi beli sak pot daun palem lalu dibawa perarakan. Karena aneh saja Bapak Ibu, karena dalam kehidupan kita panjenengan yang ikut paraminta kan tahu toh ya, diajak untuk senantiasa mengurangi bunga potong kalau bisa sama sekali enggak. Tapi untuk Minggu Palem enggak ada edaran khusus. Maka kita potong sana potong sini. Nah, untuk kasihan pada daun palem kita Bapak Ibu, nanti saya harap setelah perayaan ini selesai, daun palemnya tolong diasto kondur, jangan dibuang. Mbok omong rong lembar Bapak Ibu nggak apa-apa. Nanti colokkanlah di salib Anda rumah masing-masing gitu ya. Nek kokean daun palmanya nggak apa-apa, soyo okeh, soyo apik Bapak Ibu, pokoknya sesal-sesal ke saja. Terus tahun depan hari Senin sebelum pekan suci, sebelum Rabu Abu, bawalah ke gereja untuk dijadikan abu perayaan Rabu Abu. Ya hanya sedikit melihat hal-hal yang rasa-rasanya perlu menjadi perkara bagi kita semua. Semoga pekan suci ini kita bisa memenuhi takaran kita, mempersiapkan secara rohani dengan pas, sehingga perayaan Paskah mulai dari Kamis Suci yang akan datang, Jumat Agung yang akan datang, Sabtu malam Paskah, dan Paskah paginya kita masih dapat mengikuti dengan gembira, hingga akhirnya kita dapat menemukan kembali semangat kebangkitan untuk kehidupan setahun ke depan. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Kita hening sejenak.